Satu hal yang fakta, satu hal yang fix, Israel itu penjajah. Kenapa fix penjajah? Siapapun yang punya internet tinggal ngetik saja sejarah berdirinya Israel, dia sudah tahu bahwa Israel ini adalah bukan wilayahnya di sana, datang di tempat orang yang sudah punya pemerintahan, sudah punya kedaulatan, tiba-tiba dia main klaim itu wilayah nenek moyangnya dia. Apapun alasannya dia ngeklaim, dibolehkan PBB untuk bangun di sana sebuah negara, lalu mulai membunuhi orang-orang yang ada di sana. Ya, potongan podcast Felix Xiao. Dia bilang dua hal yang itu salah. Ini penyesatan. Pertama, Israel itu berdiri di wilayah yang tadinya, sekali lagi saya katakan, tadinya dijajah oleh Inggris. Kalau diklaim ada pemerintahannya, itu bohong. Tidak ada pemerintahan orang Palestina. Tidak ada pemerintahan negara Palestina. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, ya kita akan menanggapi Felix Xiao, Ustadz Felix Xiao yang menurut saya itu memang botol ya, bodoh tolol gitu, goblok. Ini memang nak paham sejarah teman-teman sekalian, tapi sok-sok ini ya hebat gitu ya. Sok-sok itu paham tentang sejarah tanah Palestina ya. Teman-teman sekalian, saya sudah bahas kemarin bahwa Palestina itu bukan dengan sendirinya punya nama Palestina, udah dari dulu misalnya udah nama Palestina, apalagi dia mengklaim bahwa Palestina ini sudah punya pemerintahan, sudah punya kedaulatan, lalu Israel datang mulai membunuhi mereka, menjajah Palestina dan segala macam. Ini hoax, ini fitnah teman-teman sekalian. Tanah Palestina ya itu nama yang diberikan oleh Kaisar Hadrian pada tahun 130 teman-teman sekalian. Jadi ini nama Palestina sebelumnya adalah Kanaan ya, tanah Kanaan. Dan kita tahu tanah Kanaan adalah tanah yang telah dijanjikan kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kita sudah bahas kemarin juga teman-teman sekalian, saya sudah jabarkan hal itu. Dan nanti kita akan bahas kembali ya secara singkat saja, nantinya kita akan bahas. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu Ustadz Botol ya, yaitu Felix Xiao berikut ini. Memang dia itu buatannya Israel. Sengaja dia nyerang Israel supaya Israel nyerang balik lagi dan meluaskan. Kamu tahu dari mana? Satu hal yang fakta, satu hal yang fix, Israel itu penjajah. Kenapa fix penjajah? Siapapun yang punya internet tinggal ngetik saja sejarah berdirinya Israel, dia sudah tahu bahwa Israel ini adalah bukan wilayahnya di sana, datang di tempat orang yang sudah punya pemerintahan, sudah punya kedaulatan, tiba-tiba dia main klaim itu wilayah nenek moyangnya dia. Apapun alasannya dia ngeklaim, dibolehkan PBB untuk bangun di sana sebuah negara, lalu mulai membunuhi orang-orang yang ada di sana. Coba lihat peta pada tahun 1800 atau 1700-an. Ada nggak Israel di situ? Nggak ada. Ada nggak kemudian petanya atau bendera negara Israel di situ? Nggak ada. Israel baru muncul tahun 1948. Mulai membunuhi orang-orang yang ada di sana. Entah berapa ratus ribu nyawa yang sudah melayang karena ulah mereka. Memang benar-benar botol teman-teman sekalian ya. Ini orang kandrun gitu loh ya. Memang otaknya itu gimana ya? Katanya ya saya salah satunya langsung begini. Ustadz Felix Xiao ini itu ustadz yang dielu-elukan loh ya oleh kandrun-kandrun ya. Termasuk UCPI gitu. Ya. Dan masih banyak lagi teman-teman sekalian yang sangat mengeluk-elukan ya si Felix Xiao ini teman-teman sekalian ya. Jadi dia membangun sebuah berita hoax teman-teman sekalian ya soal pernyataannya tadi, dan teman-teman bisa cek sekali faktanya ya. Teman-teman bisa buka internet, bisa selidiki dan juga bisa lihat kitab suci ya, kitab di dalam kitab Kejadian misalnya ya pasal 10 ayat 6, siapa sih orang-orang Kanaan? Yaitu orang Palestina itu yang penduduknya ya sebelum Islam masuk. Kemudian tanah Kanaan itu apakah sudah diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub gitu ya sebagai tanah milik ya. Teman-teman bisa melihat dalam Kejadian pasal 12 gitu. Ya, beneran itu teman-teman sekalian.
Sampai nanti di zaman Musa, kemudian Yosua, dan sampai pembagian tanah Kanaan itu diberikan kepada kedua belah suku Israel, ya, anak-anak Yakub itu, teman-teman sekalian. Ya, jadi itu Muslim belum ada pada waktu itu, belum ada di tanah Kanaan itu. Ya, justru nanti mereka yang menyerang, teman-teman sekalian. Ya, mereka yang menyerang tanah Kanaan itu nanti. Nanti kita akan dengarkan ya dari Ustadz Abu Janda. Tetapi sekali ini dulu kita dengarkan salah satu Muslim yang menurut saya lebih cendekiawan, lebih cerdas daripada Ustadz gitu ya, Ustadz Feliciao ini, teman-teman sekalian. Nah, seperti apa ya tanggapan dari seorang Muslim? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Ya, orang menyampaikan informasi tidak berbasis fakta. Tadi misalnya saya lihat di podcast, ya, potongan podcast Feliciao. Dia bilang dua hal yang itu salah. Pertama, dia bilang Israel itu datang ke wilayah yang sudah ada pemerintahannya, ada kedaulatannya. Kemudian langsung membunuh orang-orang di situ. Kemudian dia bicara soal, coba lihat peta tahun 1800 sekian, ada nggak nama Israel di situ? Ini penyesatan. Pertama, Israel itu berdiri di wilayah yang tadinya, sekali lagi saya katakan, tadinya dijajah oleh Inggris. Kalau diklaim ada pemerintahannya itu bohong. Tidak ada pemerintahan orang Palestina. Tidak ada pemerintahan negara Palestina. Ya, sebelum Inggris itu ada pemerintahan Turki Utsmani yang berdiri di situ, berdaulat di situ adalah kerajaan atau empire Turki Utsmani. Ada pemerintahan di situ, ya, pemerintahan sebagai salah satu provinsi Turki Utsmani. Kan ngaco dibilang ada pemerintahan Palestina, nggak ada. Kalau ada ngapain si Mahmud Abbas, si Yasir Arafat itu mendirikan negara Palestina tahun 1988? Ini kan ngaco, ya. Kemudian dilihat peta, dia bilang ada nggak peta Israel di situ tahun sekian. Sama kalau kamu buka peta Asia Tenggara tahun 1900 misalnya, ya nggak ada Indonesia, adanya India Timur atau East India. Ya. India Belanda dulu kita ini negaranya. Suka nggak suka ya memang itu fakta administrasinya. Kenapa ada nama Palestina di situ? Ya itulah, sama seperti kalau Anda buka peta Pulau Jawa itu ada tulisannya Jawa gitu kan. Bukan berarti ada negara Jawa di situ. Palestina itu bukan nama negara. Ini penyesatan yang kacau. Ya dukunglah Palestina itu, berjuanglah dia Palestina itu, untuk Palestina itu. Jangan menyebarkan berita yang kacau, kan lucu. Dia bilang Israel itu tidak sah. Ya, dia merampas wilayah orang dan diizinkan PBB, kemudian diakui oleh PBB lah. Negara sudah diakui sah oleh PBB, ya. PBB itu kan bukan badan tunggal, ada 163 negara. 165 negara yang mengakui keberadaan Israel. Kok Feliciao bisa bilang nggak sah? Termasuk negara pujaannya Feliciao, si Turki itu punya hubungan diplomatik dengan Israel, ya, termasuk Yordania yang pernah berperang dengan Israel, berebut wilayah Mesir. Nah, kemarin Uni Emirat Arab. Ada sejumlah negara anggota Liga Arab yang mengakui negara Israel. Ada negara-negara Muslim, ya, seperti Nigeria itu mengakui punya hubungan diplomatik dengan negara Israel. Kok si Felix bisa bilang nggak sah? Ya menurut aturan khilafah HTI memang nggak ngakui. Tapi negara-negara Muslim, ya sebagian sih, masih ada banyak negara Liga Arab itu yang tidak mengakui. Arab Saudi sedang bernegosiasi untuk mengakui negara Israel. Jadi dia nggak sah dari mana? Udah, jangan sebarkan berita bohong lah, itu aja poinnya. Ya, Anda mau dukung Palestina, mau dukung Hamas, silakan, saya nggak ada urusan, itu hak orang, tapi jangan sebarkan berita bohong. Ya.
Ya, itu dia teman-teman sekalian ya, seorang cendekiawan ya yang menurut saya lebih pandai ya dari seorang ustadz yang bernama Feliciau ini teman-teman sekalian. Dan sedikit teman-teman saya bikin jabaran buat kita yang mengenai tanah Kanaan. Jadi orang-orang Kanaan ini teman-teman sekalian dihuni oleh keturunan Ham, cucu daripada Nuh teman-teman sekalian. Di mana kita bisa melihat itu? Kita lihat dalam Kejadian pasal 10 ayatnya yang ke-6 ya. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Ya, dan Kanaan. Jadi sangat jelas di sini teman-teman sekalian bahwa yang penghuni ya tanah Kanaan ini adalah cucu dari Nuh, anak dari Ham. Nah, kemudian kalau kita mau melihat bagaimana Tuhan menjanjikan tanah Kanaan ini kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-6, 7 ya. Kita baca bersama-sama. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Syichem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Jadi sudah ada di zaman Abraham, sudah ada orang Kanaan, bukan Palestina. Orang Arab belum ada di sana. Ya. Orang Arab belum ada di sana. Catat sekali lagi, orang Arab belum ada di tanah Palestina. Karena di sini dalam Kejadian pasal 12, Abraham masih belum punya anak. Entah itu Ismail ataupun Ishak masih belum punya anak. Tapi tanah Kanaan sudah ada penduduknya. Dan Abu Janda mengatakan bahwa asli daripada tanah Kanaan ini penduduknya adalah orang Yunani kuno. Bukan Arab Muslim. Itu hoax. Itu Muslim sendiri yang ngomong. Nah, Feliciau ini tahu apa? Memang botol ya. Kita lihat ayat 7-nya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya. Jadi tanah Kanaan itu teman-teman sekalian sudah diberikan kepada Abraham dan dijanjikan akan dimiliki oleh keturunannya. Keturunannya siapa teman-teman sekalian? Itu Ishak, Yakub. Ya. Makanya dikatakan kan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nama Ismail tidak pernah disebutkan di sana. Karena Ismail adalah anak dari ketidaktaatan Abraham kepada Tuhan. Ya. Lahirlah Ismail yang disebut sebagai perilakunya itu kayak keledai liar gitu ya. Alkitab menuliskan hal itu. Dia akan memusuhi saudara-saudaranya, artinya suka cari masalah ke depannya. Itu sudah dinubuatkan, sudah dituliskan di dalam kitab Kejadian. Nah, teman-teman sekalian, kemudian Abraham melahirkan Ishak dan itu ya masih di tanah Kanaan. Berikutnya Abraham meninggal, Ishak melahirkan Yakub ya, yang kita kenal sebagai Israel ini teman-teman sekalian. Dan Yakub punya anak yang bernama Yusuf yang dijual ke Mesir. Jadi teman-teman sekalian, dari tanah Kanaan mereka menjual Yusuf ke tanah Mesir ya, lalu Yusuf menjadi besar. Suatu waktu terjadilah kelaparan yang sangat hebat di tanah Kanaan. Singkat ceritanya ya, Yakub dan anak-anaknya yang lain itu mereka pergi ke tanah Mesir. Ya, untuk apa? Minta makanan. Dan Yusuf memelihara kehidupan mereka. Dan teman-teman sekalian, kita melihat di sana bagaimana Yusuf menjadi besar di tanah Mesir. Setelah itu, Yusuf meninggal. Bangsa Israel menderita di tanah Mesir. Yang kita kenal bagaimana Firaun ya menyiksa mereka. Akhirnya Tuhan ya mendengar mereka dan mengutus Musa, memilih Musa untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir ya. Lalu Musa membawa mereka kemana? Ke tanah nenek moyang mereka. Tanah nenek moyang mereka di mana? Di tanah Kanaan. Dan teman-teman sekalian, Musa membawa mereka, tetapi Musa tidak masuk ke dalam tanah Kanaan itu karena ya punya pelanggaran di hadapan Tuhan pastinya. Lalu dipilihlah Yosua. Yosua yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Dan teman-teman bisa melihat di dalam Yosua pasalnya yang ke 10, pasal 11, 12, 13, dan 14 sampai pembagian tanah Kanaan itu. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, tanah Kanaan dirubahlah namanya di kemudian hari oleh Kekaisaran Hadrian ya menjadi
Palestina, dan itulah nama sampai pada saat ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Felicia bahwa sudah ada pemerintahan Palestina di sana, sudah ada kedaulatan negara Palestina, itu hoax guys ya, jangan dipercaya ya, itu asbun, asal bunyi gitu ya. Nah teman-teman sekalian, sekian tanggapan kita soal pernyataan dan hoax yang dibangun oleh seorang ustadz yang bernama Felicia, dan kiranya kita diberi kecerdasan untuk memahami, tidak mudah termakan hoax yang disebarkan oleh media-media muslim seperti Felicia ini dan berita-berita yang lain yang memojokkan Israel saja. Ya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.